Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utiensi, NIM 8566802006, jurusan PGSD, UPJJ UT Sarawangun Jambi, mata pelajaran Filsafat Ilmu. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentase yang menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam materi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan serta nilai-nilai ilmu dalam pendidikan adalah menyediakan landasan ontologi, hakikat ilmu, epistemologi, metode ilmiah, dan aksiologi etika nilai. Berikut adalah mekanisme peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Pengawas keilmiahan, epistemologi, dan ontologi. Validasi metodologi, memastikan metode pengajaran dan kurikulum didasarkan pada metode ilmiah yang teruji, objektif, dan sistematis, bukan sekedar opini. Kritis terhadap kebenaran. Filsafat ilmu mengawasi agar eksistensi ilmu dalam pendidikan tidak dianggap final, melainkan terus dikaji dan diperbarui sebagai temuan baru. Batasan ilmiah mengarahkan ilmu pendidikan agar fokus pada tujuan yang logis, rasional, dan memanusiakan manusia. Penguatan nilai-nilai ilmu aksiologi, internalisasi etika akademik, menerapkan nilai-nilai kejujuran, objektif, dan skeptisisme kritis dalam praktik ilmiah, penelitian, atau pembelajaran. Pendidikan berkarakter. Filsafat ilmu menuntun tujuan pendidikan untuk tidak hanya mengejar kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan etika. Pemanfaatan iptek, memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan bermanfaat bagi kehidupan, bukan merusak. Peningkatan kualitas pendidikan, berpikir kritis, membantu pendidik dan peserta didiknya mengapa suatu ilmiah diajarkan, bukan hanya bagaimana cara mempelajarinya. Landasan kebijakan, memberi arah dan pedoman bagi mengembang kurikulum dan manajemen pendidikan. Secara ringkas, ilmu filsafat memastikan pendidikan tetap berada di jalur ilmiah yang benar, objektif, sekaligus bernilai humanis atau etis. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu adalah menjadikan teori sebagai landasan reflektif, bukan sekedar hafalan. Berikut adalah poin-poin utama bagaimana pendidikan tersebut memperkuat filsafat ilmu. Refleksi kritis atas dasar ilmu epistemologi. Pendidikan bermakna mendorong pendidik dan peserta didik tidak hanya menjalankan kurikulum, tetapi mempertanyakan relevansi, kebenaran, dan metode peroleh ilmu tersebut. Penguatan etika dan nilai aksiologi. Pendidikannya yang bernilai mengintegrasi etika dalam studi ilmiah. Memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sejalan dengan kebutuhan manusia dan tidak merusak. Pengembangan karakter dan kontekstualisasi. Dengan berfokus pada makna, pendidikan membangun karakter yang tangguh dan cerdas secara intelektual, yang merupakan wujud penerapan praktis dari prinsip-prinsip filsafat ilmu. Menghubungkan teori dan praktek. Pendidikan menjadi arena di mana teori filosofis diuji, dikembangkan melalui praktik pembelajaran yang nyata. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, karena menyediakan kerangka berpikir sistematis melalui 3 landasan utama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk membedah, mengevaluasi,
dan memecah masalah pendidikan secara mendasar. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkretnya adalah kurikulum merdeka. Berikut adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran. 1. Kebijakan kurikulum landasan ontologi dan epistemologis. Penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan bahwa ilmu menegaskan bersifat dinamis dan kontekstual. Contoh, pengutaran materi hafalan yang padat diganti dengan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5. Yang kedua, pendekatan interdisipliner rekonstruksisme. Kurikulum tidak lagi kaku, terkontak-kontak dalam mata pelajaran. Dalam mata pelajaran tetapi mengintegrasikan berbagai cabang ilmu untuk memecahkan masalah nyata. Contoh, pembelajaran beritma sampah lingkungan yang menggabungkan biologis, geografis, dan kewarganegaraan mencerminkan pandangan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Yang kedua, proses pembelajaran landasan epistemologi dan aksiologis. Konstruksisme adalah mempelajari epistemologi. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sumber kebenaran tunggal. Contoh, guru IPA tidak memulai dengan definisi magnet tetapi memberikan berbagai benda, besi, kayu, magnet, dan meminta siswa menemukan benda yang menempel sendiri. Siswa menyimpul kebenaran itu melalui empirisme. Humanisme dalam pembelajaran aksiologis. Proses belajar mengajar berfokus pada pengembangan diri dan potensi siswa, bukan hanya nilai akademis. Contoh, penilaiannya tidak hanya ujian tulis, tetapi menggunakan portofolio, jurnal, refleksi, atau pameran karya. Yang ketiga, pemaparan teknologi filsafat ilmu modern. Contoh penggunaan learning, manajemen sistem, dan beralat berbasis AI untuk pembelajaran mandiri, mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan mudah diakses dan pembelajaran harus inklusif serta sesuai kecepatan masing-masing individu. Baiklah, itu saja video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.